Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Video ini berisi rekaman presentasi dari Bapak Itang Hidayat, Aquaculture Technology and Development PT Suritani Pemuka Java Aquaculture, dengan judul IPAL Minimalis Tambak Udang, Solusi Praktis Pengolahan Limbah Tambak Udang, yang dipresentasikan pada acara Forum Udang Indonesia Webinar Series pada tanggal 24 Agustus 2021. Acara ini diselenggarakan oleh Forum Udang Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Kelautan Perikanan Republik Indonesia, Yayasan Sustain Aqua Indonesia, dan PT Suritani Pemuka Java Aquaculture. Semoga dapat bermanfaat dan selamat menyaksikan. Untuk Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semua, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Mungkin pada kesempatan ini kita akan berdiskusi mungkin ya dari beberapa usulan pemikiran untuk konsep IPA minimalis tambak udang yang sedang kita godok bersama ini, bersama FUI. Konsepnya sendiri tidak asal istilahnya, karena basicnya juga berdasarkan pengolahan IPAL yang ada gitu ya. Karena kita memerlukan perizinan nantinya untuk UPL, UKL, AMDAL seperti Pak Dirjen tadi ungkapkan. Jadi untuk nota teknis IPAL-nya sendiri harus sesuai gitu ya, dengan kaidah yang ada di IPAL. Izinkan saya share screen. Mungkin saya mute dulu videonya Pak ya, biar nggak berat. Ya. Iya. Iya. Mungkin sudah muncul ya Pak Seco ya? Sudah. Ya. Baik, sesuai bahasan kita hari ini, kita akan membahas tentang konsep IPAL minimalis tambak udang. Mudah-mudahan bisa menjadi solusi praktis untuk pengolahan limbah di tambak udang. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mungkin kita lihat latar belakangnya dahulu. Jadi budidaya udang merupakan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan ya, seiring meningkatnya pemenuhan kebutuhan protein hewan dunia. Dengan pencanangan program dari KKP untuk doubling produksi udang di Indonesia, otomatis kegiatan-kegiatan usaha tersebut itu akan menghasilkan buangan sampingan berupa limbah cair dan padat selama produksi. Nah, sebenarnya karakteristik limbah cair tambak udang itu tidak terlalu tinggi dalam konsentrasi polutannya, namun melibatkan volume air yang besar. Konsentrasi polutannya tersebut itu tergantung juga pada usia budidaya, kepadatan tebar, sistem budidayanya mungkin tradisional sampai intensif, intensif, super intensif, dan selanjutnya, dan juga konstruksi. Konstruksi juga nanti menentukan besaran limbah gitu ya, besaran limbah. Konsentrasi COD dan TSS itu rata-rata di bawah 100 ppm. Seperti kita ketahui, bahan baku limbah kita itu adalah air kolam. Air kolam sendiri untuk COD-nya mungkin teman-teman ukur sebar atau anak itu rata-rata oh gini aja tadi mana tadi di bawah 100 ppm. Ya, rata-rata di bawah 100 ppm. Seperti data kualitas air harian yang biasa kita ukurin limbah tambak saat sipon atau pembuangan lumpur reguler lewat pipa tak itu rata-rata meningkat di 400 sampai chemical oxygen demand atau BOD. Namun dia lebih bermasalah dengan nutrien, karena retensi nutrien dari pakan di kolam udang itu hanya 22% untuk nitrogen, untuk fosfor cuma 10%. Jadi rata-rata 78% nitrogen dan 90% fosfor itu terbuang dari kolam. Nah, itu berarti polutan utama dari limbah tambak udang adalah pencemaran nutrien. Terus pembuangan limbah cair dan limbah padat tambak udang sendiri langsung ke lingkungan
tanpa perlahan terlebih dahulu itu dapat mengakibatkan pertama pergeseran dominasi sistem plankton oleh sistem bakteri karena penurunan ORP, potensi reduksi oksidasi di air laut, dan meningkatnya konsentrasi bahan organik di air laut. Jadi, biasa terlihat di daerah-daerah terdapan di perairan pantai atau muara sungai. Yang paling ekstrim terjadi pendangkalan oleh lumpur sludge dari tambak udang. Terus adanya penambahan lapisan anoksia, ya, anoksia itu lapisan rendah oksigen, dan peningkatan lapisan euxinia. Euxinia itu lapisan yang mengandung garam-garam sulfida. Kalau pH rendah nantinya menjadi H2S di air laut. Nah, ini muncul bau biasanya. Kalau ada lapisan euxinia sudah sedemikian tebalnya. Dan untuk perkembangan terakhir, untuk pembuangan limbah padat ke luar tambak juga ada peluang untuk terjadinya intensifikasi pembentukan biofilm oleh Vibrio paramyeliticus di sedimen. Seperti kita ketahui pada daur siklus alaminya, Vibrio paramyeliticus, Aginoliticus, dan teman-temannya itu, semua golongan genera Vibrio, itu bisa membentuk koloni, dan biasanya pembentukan koloninya itu di sedimen laut. Ya. Nanti satu waktu terjadi upwelling, itu terjadi umbalan ke badan air, si koloni Vibrio paramyeliticus yang membentuk biofilm di lumpur dasar laut itu terdispersi lagi dan melakukan penempelan kembali di substrat lain seperti pada plankton, zooplankton, atau pada pasir filter air, di tambak, dari hatchery, atau melakukan juga penempelan langsung di udang atau ikan, kerang, atau rumput laut. Untuk daerah Selat Sunda atau Selat Bali itu terjadi banyak upwelling tahunan. Nah, ini pasti dirasakan oleh teman-teman hatchery di sekitar selat tersebut. Untuk koloni bakteri Vibrio paramyeliticus sendiri memiliki resistensi yang tinggi gitu ya, terhadap antibiotik, probiotik, dan disinfektan. Dari surveillance dari tim STP Japa Aquaculture itu didapat bahwa 70% toksin Pir A, Pir B, Vibrio paramyeliticus AHPND ya, yang menyebabkan AHPND, Vibrio paramyeliticusnya itu terdeteksi di lumpur 70%. 30%-nya sisanya toksin Pir A, Pir B-nya itu hanya ada di air dan crustacea liar. Maaf. Nah, ini ada data surveillance, kita bisa lihat. Ini untuk jenis sampel lingkungan, ada 5 item ya, dari sedimen indat air baku, terutama untuk tambak-tambak yang menggunakan saluran parit gitu untuk penyedotan air lautnya. Terus ada pemeriksaan di sedimen dipetakan, sedimen di saluran outlet, terus di subsoil kolam selama pengeringan, terus dari sampel crustacea liar, itu didapat data Pir A, Pir B-nya, ini yang positif. Terus ini dibatasi lagi untuk di ekosistem kolam saja ya. Pemeriksaan sampelnya di lumpur, air kolam, crustacea dengan data yang sama, cuma lebih disempitkan. Nah, kita lihat untuk lingkungan aja, dominasi Pir A, Pir B, toksin Vibrio paramyeliticus yang menyebabkan AHPND itu ada 64% di lumpur lingkungan. Kalau disempitkan di kolam itu sekitar 83%. Jadi kita ambil rata-rata persen itu ada di lumpur. Nah, seperti kita ketahui untuk kecepatan pembentukan biofilm Vibrio paramyeliticus itu sendiri, dia hanya memerlukan 20 jam ya, untuk pembentukan biofilm. Dari satu sel tunggal, dia bisa quorum sensing, membentuk koloni, dan membentuk lapisan biofilm dengan pembagian organel sel, tugas sel masing-masing, itu dia hanya memerlukan 20 jam. Berbeda misalnya dengan Bacillus yang dia perlu 2 minggu paling tidak untuk pembentukan lapisan biofilm yang setara seperti ini. Mungkin di diagram ini bisa kita lihat proses penempelan dari detritus di dasar laut dari Vibrio paramyeliticus tersebut, biofilm yang dia terdisperse, dia bisa menempel ke plankton, dia juga bisa langsung infiltrasi ke saluran pencernaan udang. Ini di saluran jonjot khususnya, dia bisa melakukan penetrasi untuk toksin. Mungkin ini ada sedikit ya.
Untuk PIR A, PIR B-nya sendiri, penetrasi di tubuh udangnya sendiri, dia harus ada reseptor gitu ya. Ada beberapa reseptor, bisa di usus udang, di hepatopankreas. Nah, di mana PIR A dan PIR B-nya ini berkolaborasi. Sebenarnya semua Vibrio palmaticus itu memiliki PIR B, tapi hanya Vibrio palmaticus yang menyebabkan AHPND saja yang mempunyai PIR A. Nah, nanti si PIR A, PIR B itu melakukan penetrasi ke dinding sel di tubuh udang. Nah, nanti si PIR A-nya sendiri akan dilepas ke dalam cairan sel. Nah, sementara PIR B-nya sendiri akan keluar untuk membawa PIR A lagi. Jadi dia seperti macam lang saja. Nah, mengingat adanya potensi penyebaran penyakit yang ditimbulkan oleh bakteri Vibrio palmaticus bisa menyebabkan AHPND tersebut, itu menjadi concern kita untuk menangani lebih serius gitu ya, untuk penanganan limbah padat di limbah tambak udang tersebut. Nah, target utama keberhasilan IPA minimalis yang akan kita bahas itu adalah menahan limbah padat, suspensi atau lumpur supaya tidak keluar dari lingkungan tambak udang. Ini sesuai dengan pedoman pengolahan limbah tambak udang pada Permen KP nomor 75 tahun 2016. IPA minimalis itu harus mampu menahan limbah padat tidak keluar dari tambak udang ke lingkungan perairan sekitar, baik limbah padat dari buangan air limbah saat panen maupun buangan air limbah padat saat buangan harian. Terus pengadaan sistem pengolahan limbah yang komplit dengan standar IPA sesuai dengan SNI di tambak udang itu masih menjadi pertimbangan bagi para petambak ya, terkait keterbatasan lahan, kesanggupan finansial, tingkat kompleksitas teknologi, desain, instalasi pengolahan air limbah yang digunakan. Oleh karena itu, sejalan dengan tujuan sosialisasi bertahap ya, mengenai pengadaan sistem pengolahan limbah yang ideal di tambak udang, diperlukan desain IPA tambak yang bersifat sementara, namun dapat mengakomodasi resiko pencemaran lingkungan dari kegiatan budidaya tambak udang tersebut. Dengan penggunaan teknologi tepat guna, sederhana, biaya relatif rendah, dengan luasan lahan terbatas, sebagai jembatan atau transisi sebelum penerapan infrastruktur IPAL sesuai SNI yang sebenarnya dapat diadakan. Karena mungkin KLH sendiri, nanti mungkin dengan KKP sendiri akan menetapkan seperti ini SNI untuk pengolahan tambak udang. Nah, sesuai tadi disampaikan, untuk acuannya, kita untuk pengolahan limbah lumpurnya sendiri itu mengacu pada Permen KP nomor 75 tahun 2016 yang menyatakan bahwa pengelolaan air buangan tambak efluen pada pembesaran udang dengan teknologi intensif itu dilakukan dengan cara yang ini. Pertama, mengendapkan limbah lumpur pada petak atau saluran pengendapan sebelum dibuang ke perairan umum. Endapan bahan organik, sisa pakan dan kotoran udang dapat digunakan sebagai bahan pupuk organik atau bahan baku pakan ikan herbivor. Mutu air buangan tambak tidak melampaui rata-rata mutu air lingkungan tempat pembuangan efluen atau sesuai dengan standar baku mutu lingkungan. Nah, ini belum ada kepastian gitu ya. Mungkin ini PR untuk KKP dengan KA untuk lebih memfokuskan parameter buangan efluen untuk tambak udang lebih spesifik seperti apa. Yang sementara acuannya untuk Permen KP RI nomor 2014 itu hanya mengatur 7 item, 8 ya dengan biologinya. Untuk TSS disyaratkan di bawah 200, ke 2020. Nah, untuk sistem di tambak sendiri ini sudah terpenuhi di kolam rata-rata dengan sistem di bawah kriteria ini semua di bawah ini. Sementara nitrat juga di bawah PPM ini juga untuk sistem plankton tidak pernah ada sistem plankton yang mencapai konsentrasi nitrat setinggi ini kecuali di sistem semi-vlog atau bioflok misalnya gitu. Jadi kalau kita mengacu pada kriteria buangan seperti ini atau air laut yang sekitar tambak menjadi standar, itu masih bias karena perairan berbeda-beda kan kualitas airnya. Jadi harus ada yang bakunya seperti apa. Nah, untuk sementara biasa untuk pelaku kegiatan industri perikanan seperti hatchery atau cold storage segala macam itu masih mengacu pada Permen LH-RI nomor 5 tahun 2014 seperti ini. Dan ini menjadi landasan penyusunan desain IPAL minimalis ya. Nah, jadi ini untuk parameternya itu, terus buangannya itu ada 2 kategori, ada golongan 1 dan golongan 2. Ini artinya
ketika limbah tambak itu dibuang ke golongan satu itu dibuang ke sungai yang sungai tersebut adalah digunakan untuk sumber air bersih bagi masyarakat. Digunakan sebagai sumber air bersih untuk PDAM, untuk pembuatan air minum, itu golongan 1 dengan kriteria ketat. Tapi kalau golongan 2 itu adalah jika limbah tambak atau hatchery atau kosri itu dibuang kepada sungai yang peruntukan sungainya untuk pertanian, perikanan, dan peternakan. Nah, kemungkinan besar kita ada di golongan 2 ya, karena tambak sendiri kan berada di dekat pantai, sehingga kalaupun membuang ke sungai, itu sungai adalah sungai payau. Sementara golongan 1 itu tidak mungkin payau kan, sumber air minum dia air tawar. Jadi kita bisa bermain di sini dengan COD di bawah 300 ppm seperti itu, sementara di kolam sendiri kan sudah 100 seperti itu, nitrat di 30 ppm seperti ini, 20 ppm, nitrit 3 ppm misalnya. Nah ini dengan pengolahan limbah di IPAL minimalis dengan efisiensi 50% saja itu bisa tercapai. Terus untuk limbah padatnya sendiri, jika dilakukan pengolahan misalnya pengeringan, terus dilakukan composting dengan cara aerob, itu nantinya akan mengacu pada Permen TAN RI nomor 70 tahun 2011 dengan tentuan seperti ini. Mungkin nanti ada contoh dari Pak Riki, penggunaan pupuk organik dari Kodang ya, kotoran udang. Nah, ini tadi juga ada di slide Pak Dirjen untuk efisiensi IPAL-nya sendiri. Nah, ini pada golongan C saja cukup efisien 40% atau 60% ya, kira-kira efisiensi 50%, misalnya si IPAL minimalis itu bisa menurunkan amonium dari 50 ppm ke 25 ppm aja sudah masuk ke kategori parameter yang tadi untuk buangan limbah kategori golongan 2. Jadi sebenarnya cukup ringan gitu untuk pengolahan IPAL tambak itu. Kita masuk ke pemilihan sistem IPAL. Dasar rancangan untuk IPAL tambak sendiri itu tergantung pada regulasi seperti yang tadi kita lihat untuk peraturan di KKP dan KLH. Terus kita juga mengacu pada asumsi debit limbah dan konsentrasi polutan, peralatan dan energi yang tersedia, ketersediaan lahan, kos, metode pengolahan, dan tujuan pengolahan. Apakah itu untuk dibuang atau didaur ulang. Prinsip dasar dari pengolahan limbah adalah mengubah bahan organik menjadi bentuk molekul sederhana yang tidak bersifat polutan. Jadi dari karbohidrat, protein, lemak, dan segala macam, senyawa-senyawa yang ada di pakan misalnya dan kotoran udang, atau dari detritus plankton atau bakteri yang mati di kolam dan terurai, itu diuraikan menjadi CO2, H2O, dan solid sisa padatan yang tidak bisa terurai lebih lanjut. Terus tujuan prinsip dasar dari pengolahan limbah berikutnya adalah mengubah senyawa bernitrogen, mungkin protein, peptida, lipid, segala macam menjadi nitrat, dan terakhirnya jadi gas nitrogen lepas ke atmosfer. Jadi karbon diubah menjadi CO2 lepas ke atmosfer, senyawa nitrogen juga diubah lepas menjadi gas nitrogen lepas ke atmosfer. Terus mengubah senyawa berfosfor menjadi senyawa yang tidak larut dalam air. Nah, itu prinsip dasarnya. Kalau metodenya kita bisa pilih pengolahan limbah secara fisika, pengolahan limbah secara biologi, atau pengolahan limbah secara kimia. Pengolahan limbah kimia dibandingkan dengan biologi itu ada perbedaan, bahwa pengolahan limbah secara kimia itu berlangsung singkat, tidak memerlukan lahan yang luas, namun dari segi investasi dia sedikit mahal, gitu, sedang, dan biaya operasional harian yang tinggi karena melibatkan perawatan alat dan penambahan chemical untuk harian. Sementara untuk pengolahan limbah secara biologi, dia berlangsung lama, memerlukan lahan yang luas, investasinya tinggi untuk infrastruktur, namun biaya operasional harian yang rendah. Nah, pengolahan limbah biologis secara biologi dengan lumpur aktif. Ini dibahas khusus karena rata-rata ketentuan dari KLH, SNI-nya itu untuk IPAL industri atau perikanan yang sekarang berjalan, misalnya untuk cold storage atau hatchery, itu diarahkan pada pengolahan limbah dengan lumpur aktif. Ini ada beberapa ketentuan, misalnya
ada waktu tinggal HRT ya, hydraulic retention time, waktu tinggal di kolam ekualisasi. Jadi IPAL-nya sendiri dengan lumpur aktif itu harus ada kolam ekualisasi, kolam anaerob, kolam pengendapan dan kolam kontrol. Dengan waktu tinggal masing-masing yang digariskan. Ini menjadi dasar UPL UKL. Ini jadi lanjutan dasar untuk perizinannya di UPL UKL. Kita harus memenuhi syarat ini. Nah, sementara untuk kolam anaerob itu mungkin dipakai atau tidak, tergantung dari jenis limbahnya sendiri. Jika COD atau BOD-nya lebih dari 1,5, dia memerlukan kolam anaerob. Tapi jika COD atau BOD-nya di bawah 1,5, dia tidak memerlukan kolam anaerob. Karena kolam anaerob itu memerlukan lahan yang luas. Karena waktu tinggalnya minimal 72 jam, 32 hari. Ini untuk flowchart IPAL dengan lumpur aktif. Biasanya berupa inlet air limbah, nanti harus ada kolam ekualisasi. Dari kolam ekualisasi, jika COD atau BOD-nya lebih dari 1,5, harus ada kolam anaerob. Jika COD BOD-nya kurang dari 1,5 tidak perlu, dari kolam ekualisasi langsung ke kolam aerob. Di sini diaerasi dengan waktu tinggal minimal misalnya 8-12 jam. Nanti si lumpurnya sendiri diendapkan di kolam pengendapan untuk nanti dikeringkan di drying bed. Untuk dipisahkan mungkin menjadi limbah B3 atau pupuk organik tergantung ada chemical atau tidak di sini. Sementara air yang dari kolam pengendapan itu masuk ke kolam stabilisasi atau biofiltrasi untuk dilakukan disinfeksi, sterilisasi, kemudian keluar melalui outlet ke lingkungan. Jadi infrastrukturnya sedikit banyak ya, agak banyak kelengkapannya. Dan mesin utama dari pengolahan lumpur secara activated sludge, lumpur aktif ini adalah lumpur aktif ini sendiri ya. Jadi konsorsium dari bakteri, protozoa, jamur, dan segala macam ragi yang membentuk lumpur aktif, activated sludge. Kalau di tambak mungkin lebih dikenal sebagai bioplok gitu ya. Cuman untuk melangsungkan proses pengolahan limbah yang baik, dia bisa mereduksi COD sampai 90%, mereduksi amonium, nitrat sampai 90%, fosfat bisa direduksi sampai 90%, dia harus ada syarat minimalnya, yaitu harus mengandung 400 ml bioplok activated sludge per liter air di bak aerasi. Ini mungkin menjawab pertanyaan juga bagi teman-teman yang melaksanakan konsep bioplok misalnya di tambaknya, kenapa pada konsep bioplok masih nitritnya masih tinggi, mengapa amoniumnya masih tinggi? Pada secara teoritis harusnya misalnya si nitrit itu rendah di kolam limbah karena tidak terpenuhi syarat jumlah minimum bioplok yang ada di air tersebut. Kalau di tambak kita mungkin di 5 mili sampai 10 mili, di pengeluaran limbah di IPAL standar itu harus di 400 mili. Lebih dari 400 mili juga tidak baik, harus dibuang ke drying bed. Kalau kurang dia harus ditumbuhkan sampai activated sludge-nya di 400 mili per liter. Mungkin seperti ini dengan aerasi yang kuat, ada perhitungannya, tapi rata-rata di 5 watt per meter kubik. Nah, ini sistem biologi ada activated sludge seperti yang kita lihat barusan, terus ada kolom sedimentasinya untuk memisahkan sludge, lumpur aktifnya ini untuk dikembalikan ke bak aerasi, air bersihnya diendapkan untuk dilakukan pembuangan setelah disinfeksi. Ada juga sistem pengolahan limbah dengan biologi dengan kolam stabilisasi. Jadi ada terdiri dari 3 tahap. Nah ini yang mungkin sistem pengolahan limbah yang existing ada di tambak, baik di Indonesia atau di luar negeri yang memakan memakan luasan lahan yang sangat besar. Gitu. Karena dia prinsipnya harus ada kolam anaerobik, terus nanti kolam fakultatif, ada kolam aerobik dengan memainkan ketinggian air. Kalau kolam anaerobik sendiri biasanya di kedalaman 2-5 meter, kolamnya fakultatif di antara 1 meter sampai 2 meter, terus kolam aerobiknya sendiri di 0,5 meter sampai 1,5 meter, rata-rata di 80 cm, dengan waktu tinggal yang lama. Untuk anaerobik pond-nya sendiri 1-7 hari, biasa 3 hari ya. Terus fakultatifnya sendiri bisa ditunda lama. Terus ada juga maturation pond. Lebih dikenal ini di wetland, ya. Sistem pengolahan limbah di wetland. Terus ada juga sistem pengolahan biologi dengan sistem aerated lagoon, di mana limbah ditempatkan di satu kolam, lumpurnya tidak dikeluarkan, tapi bagian kolam airnya terus diaerasi. Air akan continue masuk dan keluar seperti ini dengan
efisiensi di 50-70% tergantung waktu tinggal. Ini terus ada juga sistem pengolahan limbah dengan biologi dengan MBR, mopping bed, biofilm, reaktor. Jadi sistemnya mirip seperti lumpur aktif tadi dengan aerasi, disuspensikan itu si limbah, cuman si bakteri itu diberikan kompartemen untuk penempelan berupa chips bioball, microbioball kecil, misalnya dengan hardness untuk tempat penempelan bakteri gitu ya. Kalau yang lumpur aktif tadi bakterinya disuspensikan biar dia saling menempel dengan pembentukan polihidroksi alkanoat. Kalau ini diberikan rumah, gitu. Ini jelas lebih mahal. Gitu. Untuk aerasinya sendiri, powernya diperlukan cukup kuat untuk menjaga supaya suspensinya tetap homogen. Dan terus yang berikutnya ada juga yang SBR, Sequencing Batch Reactor, di mana sistem pengolahan limbah menggabungkan antara sistem aerob dengan anaerob gitu. Untuk proses nitrifikasi dan denitrifikasi. Terus ada juga yang sistem SBBR, Static Bed Biofilm Reactor. Ini biasa kita gunakan di bioseptic tank di rumah-rumah biasanya gitu ya. Jadi sistemnya ada nitrifikasi, denitrifikasi juga, ada pengendapan, ada diberikan media mungkin sarang tawon atau tubular five. Nanti air limbahnya dialirkan dengan sistem upflow dan flow keluar. Proses oksidasi COD BOD berlangsung di media ini. Terus ada juga yang sistem pengolahan limbah biologi dengan sistem biofiltrasi dengan batu gitu ya. Dengan sistem pengolahan filtrasi horizontal bukan vertikal. Kalau vertikal pakai tangki-tangki seperti itu, kalau yang horizontal menggunakan kolam dan menggunakan batuan untuk proses biofiltrasi. Ada juga sistem pengolahan limbah dengan modern compact system. Jadi prinsipnya menggunakan sistem elektrokoagulasi air limbah nanti dielektrolisa dengan kumparan aluminium yang ada di reaktor, nanti akan menggumpal, terus dia nanti akan ada pengendapan disaring dengan rotary drum filter. Untuk selanjutnya nitrit dioksidasi dengan ozon menjadi nitrat, dan nitratnya sendiri direduksi menjadi nitrogen di media keramik gitu ya, media keramik. Ini paling besar untuk ukuran 400 kiloliter ya. Berarti 400 meter kubik per hari kapasitasnya dengan harga sekitar 1 sampai 2 M. Nah, metode yang diterapkan pada instalasi pengolahan air limbah tambak udang minimalis itu tadi dipilih dari sekian banyak pilihan dari pengolahan limbah secara biologi, itu dipilih 3 sistem digabung gitu ya. Jadi kita menggunakan sistem aerated lagoon, SBR, sequencing batch reactor, dan kolam fakultatif aerob anaerob. Digabung menjadi satu di satu kolam, di mana nitrifikasi dan denitrifikasi dilangsungkan secara integrasi dalam satu kolam IPAL. Ketiga proses tersebut dilangsungkan simultan. Ini rangkuman yang tadi, pengolahan limbah biologinya, ada yang sistem aerobik, anaerobik, ada yang pengolahan gabungan, MBBR, SBR, segala macam. Nah, kita bergerak di sistem pengolahan kombinasi, yaitu berupa kolam stabilisasi, pengolahan anoksik, dan anaerobik. Untuk IPAL minimalis, Pak Caco lanjut ke yang ini ya? Ke silakan, IPAL Pak. minimalis. Iya. Sebentar Pak Itang. Jadi para hadirin semua, tadi yang disampaikan oleh Pak Itang adalah apa saja dasar-dasarnya dan apa saja yang seharusnya dilaksanakan. Nah, dalam konsep kita sekarang ini, kita mencoba menggabungkan beberapa fungsi tadi menjadi satu. Nah, sehingga kita sebut sebagai IPAL minimalis, karena semua fungsi itu bisa kita capai tanpa harus membangun sekian banyak unit petakan tambak. Ya, tidak lain karena ada hal-hal dan trik-trik tertentu yang akan kita dengarkan selanjutnya dari Pak Itang. Silakan Pak Itang. Ya, baik Pak. Nah, untuk IPAL minimalis tambak udangnya sendiri, untuk konsepnya mungkin seperti ini. Jadi nanti kalau pas infrastrukturnya, khawatirnya gitu ya, karena rata-rata limbah hasil kegiatan perikanan seperti hatchery, pabrik pakan, atau pabrik pengolahan ikan, atau cold storage itu
sudah diarahkan oleh KLH itu untuk memiliki IPA dengan sistem kolam tersuspensi ya, activated sludge. Jadi untuk kekhawatiran ke depannya IPA tambak juga bakal diarahkan seperti itu, maka untuk antisipasi kami mengambil route untuk pengadaan ke depannya untuk sistem IPA komplit ya. Sementara kan kita IPA minimalis dulu, nanti melangkah berikutnya ke IPA yang komplit. Dengan skema yang tadi kita pelajari, harus ada kolam ekualisasi, mungkin kolam anaerob itu skip karena rata-rata limbah tambak itu COD per BOD-nya itu di bawah 1,5. Nah, kita adakan kolam minimalis itu mewakili kolam ekualisasi ini. Nah, sementara kolam ekualisasi ini digariskan di UPL-UKL-nya itu harus memiliki HRT waktu retensi itu 4 jam. Jadi si limbah harus bisa bertahan 4 jam di sini, baik sistem batch atau continue, dengan waktu tinggal hitungan 4 jam. Nah, itu matching dengan misalnya kita kalau kita menghitung gitu dimensinya berapa, berarti gitu kan ya untuk IPA minimalis ini. Dimensinya kita hitung berdasarkan berdasarkan saat peak load air panen. Jadi air kolam itu dikeluarkan dalam tempo yang singkat, mungkin 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam relatif, tapi rata-rata diambil 4 jam untuk kondisi sekarang. Itu dia harus bisa mengakomodir gitu ya. Si kolam IPA itu harus mengakomodir penahanan lumpur supaya tidak keluar ke lingkungan gitu ya. Nah, itu kolam ekualisasi sendiri digariskan harus HRT 4 jam. Sementara waktu panen sendiri 4 jam. Jadi ini identik, menguntungkan gitu ya, untuk pembuatan desain untuk IPA minimalis tambak udang. Nantinya dimensi IPA minimalis itu identik dengan dimensi kolam ekualisasi pada sisi IPA dengan aktivitas sludge. Nah, kalau kita sudah punya kolam IPA minimalis di sini, di satu hari kita dituntut untuk IPA-nya ditambah komplit gitu, kita tinggal tambah infrastruktur yang lainnya. Nah, si IPA minimalis ini nanti dia mampu menahan lumpur saat panen berlangsung supaya tidak keluar lingkungan, dan otomatis pada saat air buangan harian juga dia bisa covering. Untuk memudahkan gambaran gitu ya, gambaran kita asumsikan ada satu tambak gitu ya, entah itu 10 kolam, 20 kolam atau 100 kolam, tapi dia ukurannya seragam gitu. Jadi ukuran panjang kali lebar 50 kali 50, tinggi airnya 1,5 meter. Itu artinya ada 3.750 meter kubik air per kolam. Nah, ini kalau kita hitung berdasarkan saat panen, 3.750 meter kubik ini panen tuntas misalnya dalam 4 jam. Maka debit air bisa kita hitung 3.750 bagi 4 jam, itu sekitar di 937,5 meter kubik per jam. Nah, desain IPA minimalis dengan HRT 4 jam untuk kolam ekualisasi berarti tinggal 4 kali 937 sama dengan 3.750 meter kubik lagi, atau identik 1:1 dengan volume kolam budidaya, satu kolam budidaya. Nah, untuk tambak udang dengan ukuran kolam yang beragam, dengan luasan dan kedalaman berbeda, dimensi kolam IPA minimalis itu diambil yang setara dengan volume air kolam yang terbesar yang ada di tambak udang tersebut. Misalnya ada satu blok, kolamnya 3.600 meter persegian, satu blok 2.500-an, satu blok lagi 1.000 meter persegian. Maka yang kita ambil untuk IPA minimalisnya adalah kolam yang terbesar tadi, yang 3.600 meter persegi. Atau relatif misalnya, karena tinggi kolam juga berbeda-beda, maka yang kita ambil itu adalah kolam dengan volume air terbanyak. Itu identik dengan kolam dimensi kolam IPA minimalis. Namun, jangan khawatir gitu ya. Kalau begitu IPA minimalis ini hanya mampu mengcover satu kolam saja saat panen. Tidak. Jadi, karena waktu pengendapan limbah air tambak itu rata di setengah jam, ya seperti kita misalnya ngambil sampel air kolam, kita endapkan, setengah jam itu sebenarnya sudah terendap sempurna, baik itu sistem plankton atau semiplok atau bioplok. Maka satu kolam IPA minimalis tadi itu kan dia berada HRT-nya waktu tinggalnya di 4 jam. Itu kalau setengah jam waktu pengendapan air kolam, dia masih mampu untuk 8 kolam budidaya. Jadi 4 jam HRT dibagi setengah jam itu setara dengan 8 kolam budidaya. Jadi satu kolam IPA minimalis itu mampu cover sampai maksimal 8 kolam yang dipanen di saat bersamaan. Jadi tidak akan kolaps. Itu kalau dilihat dari sisi panen. Nah, kalau dilihat dari sisi buangan harian itu berbeda. Ya. Jadi
Kalau pada waktu tinggal untuk panen itu dihitung 4 jam tadi, itu cukuplah satu kolam IPA minimalis untuk 8 kolam panen. Kalau untuk buangan harian, itu karena kita menggunakan sistem fakultatif anaerob, sequence based reaktor, itu ada waktu optimum pengolahan, yaitu 24 jam. Ya, 24 jam, jadi 1 hari, untuk melangsungkan proses nitrifikasi, denitrifikasi. Ya. Jadi volume kolam IPA minimalisnya itu maksimalnya dia untuk 3.750 bagi 24 jam. Jika operasional pembuangan lumpurnya itu continue tiap jam selama 24 jam, itu untuk maksimal 156 meter kubik per jam debit air limbah. Nah, kalau penggantian air kolamnya itu kan bervariasi, ada yang 2,5%, 5%, 10%, 15%, atau 20% ke atas. Nah, itu ada keterbatasan IPAL, ini berdasarkan waktu tunda, ini ketemu di 5% yang optimumnya. Jadi dari mana misalnya kalau kolam tadi itu 3.750 meter kubik, ganti air 5%, berarti sekitar 187,5 meter kubik per day debit limbahnya. Itu cukup untuk 20 kolam SIPAL minimalisnya, idealnya. Karena 3.750 dibagi 187 itu hasilnya adalah 20. Tapi misalnya untuk yang kolam-kolam yang debit air penggantian airnya tinggi, untuk kolam IPA minimalis itu apakah bisa digunakan? Bisa. Idealnya sih satu kolam IPA minimalis untuk 5 kolam untuk ganti air 20%. Tapi kalau misalnya memaksakan tetap di 5%, misalnya 5% luasan kolam IPA minimalis terhadap kolam budidaya, tapi ganti airnya tetap di 20%, ya masih bisa karena debit per jamnya itu dia masih di bawah 156 meter kubik per jam. Cuman efisiensinya yang turun. Jadi misalnya removal amonium atau removal fosfatnya dari 80%, 70% turun ke 50% mungkin di sini. Begitu. Tapi kalau yang idealnya adalah di 5%. Jadi berdasarkan perhitungan di atas, rasio optimum dimensi kolam IPA minimalis adalah 5% dari volume air seluruh kolam budidaya. Jadi untuk setiap 20 kolam budidaya itu harus ada satu kolam IPA minimalis. Dengan catatan, kolam budidaya melakukan pergantian air maksimal 5% per hari idealnya. Tapi tidak menutup kemungkinan sampai 20% juga bisa. Tapi efisiensi penurunan amonium, nitrit, nitrat, fosfatnya turun menjadi 50%. Pada aplikasinya, IPA minimalis dapat diterapkan dengan sistem sentral atau modular. Jadi sebagai contoh, jika hamparan tambaknya terdiri atas 100 kolam, kita bisa bikin sistem modular di mana setiap 20 kolam dilengkapi dengan 1 unit IPAL. Jadi dari 100 kolam itu punya 5 unit IPAL minimalis. Atau sentral, jadi 100 kolam budidaya itu dilengkapi dengan hanya 1 IPAL minimalis tersentral dengan dimensi 5 IPAL, kolam IPAL-nya adalah 5% dari volume total air kolam budidaya yang 100 kolam tersebut. Nah, mungkin untuk layout-nya sendiri, jadi si kolam IPAL minimalisnya sendiri itu 5% dari efektif kolam budidaya, atau satu kolam ini untuk 20 kolam budidaya. Jika seragam ukuran kolamnya, kita ambil tetap ini contoh untuk kolam yang ukuran 50 meter kali 50 meter tersebut. Jadi si IPAL minimalis itu setara dengan ukuran satu kolam budidaya ya. 50 kali 50 dengan kedalaman 1,5 meter seperti ini. Dilengkapi dengan central drain yang dalam, yang memenuhi kaidah untuk collecting lumpur yang efektif. Terus dilengkapi dengan pompa transfer limbah ya, pompa submersible, mungkin 3 in atau 4 in dengan saringan untuk mentransfer lumpur ke drying bed. Si drying bed ini berupa kolam pasir, yang kolam pasir. Jadi kalau ditambak sendiri bisa dipilih lahan yang paling berpasir gitu, yang dekat pantai misalnya, atau kalau tidak terpaksa harus buat kolam pasir sendiri untuk pengeringan lumpur di sini dengan luasan adalah 10% dari luas kolam IPAL minimalis. Jadi kalau ini 5%, ada tambahan 10%, berarti nambah 0,5% ya. Jadi total 5,5%. Nah ini untuk tambak-tambak yang dia kontur lahannya berbukit, justru sangat diuntungkan mungkin dari ini saluran outlet dari kolam-kolam budidaya
itu bisa secara gravitasi masuk ke kolam IPAL. Namun kalau untuk rata tambak-tambak yang elevasinya flat, landai gitu ya, terpaksa menggunakan pompa untuk transfer air dari limbah dari outlet ke kolam IPAL. Ini adalah kolam, bisa pompa, bisa pompa submersible atau pompa sentrifugal dengan debit disesuaikan untuk buangan air harian berapa, untuk panen berapa. Ya. Sistemnya sendiri, jadi si outletnya dibendung dengan pintu panen, misalnya pintu panen papan misalnya, atau semen berpipa monik. Itu nanti si limbah dipompa masuk ke kolam IPAL. Di sini ada dinding pembatas ya untuk pengarah arus. Jadi supaya si lumpurnya sendiri, aliran airnya melingkar sentripetal ke tengah, endapannya terkumpul di sentral, itu nanti secara berkala langsung ditransferkan ke kolam drain bed, kolam pasir. Jadi diusahakan si sludge collector ini, si central drain ini jangan sampai terisi penuh terus meluber-luber lumpurnya gitu. Jadi begitu terisi penuh dia harus langsung transfer, terisi penuh dia harus langsung transfer. Seperti itu. Sementara kincir airnya sendiri karena sistemnya adalah menganut fakultatif anaerob, maka dia dinyalakan hanya 12 jam saat siang hari saja gitu. Saat siang hari, kecuali kalau saat panen. Kalau saat panen harus on, harus beroperasi. Kalau yang harian, itu dia kincirnya cuma dinyalakan 12 jam saja sehari. Terus 12 jam berikutnya di malam hari off, ya, itu tujuannya supaya di siang hari terjadi nitrifikasi, di malam hari terjadi denitrifikasi. Jadi siang hari amonium nitrit menjadi nitrat, di malam hari nitratnya dibuang menjadi gas nitrogen. Seperti itu. Jadi air limbah masuk secara pompanisasi ke kolam, diputar, lumpurnya cepat ditransfer ke drain bed, sementara effluentnya dia bakal jatuh secara gravitasi lewat pintu panen ini, untuk keluar ke lingkungan. Ini untuk flow chart-nya. Untuk pompa bisa kita kombinasi antara pompa 4 in, 6 in, 8 in, atau 10 in. Bisa beberapa pompa di sini untuk keperluan debit yang berbeda. Jadi limbahnya masuk, diputar, ngumpul di tengah, transfer ke drain bed untuk dikeringkan. Nantinya terus si pompa ini bisa dibagi juga, tidak berupa satu kolam langsung, misalnya dibagi dua supaya memudahkan pengeringan. Jadi di sini bisa masih basah, di sini sudah kering, kita ambil untuk organik seperti itu, atau ditampung di lahan yang kosong. Karena untuk bisa menjadi pupuk itu memerlukan waktu 2-3 minggu biasanya untuk menjadi kompos yang sempurna yang tidak berbahaya untuk akar tanaman. Ini untuk dimensi, karena contohnya adalah kolam ukuran 50x50, maka kedalamannya pun 1,5 meter. Jadi 5% kebutuhan lahan untuk IPAL minimalisnya juga ini masih relatif, karena kalau kita buat kedalamannya 3 meter, itu artinya kita bisa hemat tempat. Jadi ini bisa separuhnya, jadi persentasi kebutuhan lahannya juga bisa turun ke 2,5%. Nah, untuk drain bed-nya sendiri, itu 10% dari luasan ini, jadi di sini 15,8 ke 15,8 adalah kedalaman 1,5 meter, namun dengan dasar pasir sekitar 30 cm. Untuk central drain-nya diusahakan mungkin teman-teman kenal sebagai stream toilet gitu ya, dengan kedalaman yang lumayan 2 meter ke sini, ditempatkan pompa submersible untuk transfer lumpur. Ini untuk ilustrasinya. Jadi ini untuk kolam IPAL-nya sendiri, ini pengarah arus, di sini lumpur dipompakan masuk ke kolam IPAL, diputar, si lumpurnya sendiri nanti ditransfer ke drain bed, si airnya keluar lewat outlet. Ini untuk desain central drain-nya, mungkin diameter 20 meter sampai 10 meter dengan kemiringan yang cukup tajam. Transfer lumpurnya sendiri dengan pompanisasi, ini ilustrasi saja ke atas, bisa lewat bawah. Karena rata-rata untuk kedalaman seperti ini, elevasinya sudah tidak memungkinkan untuk pembuangan gravitasi rata-rata. Nah, ini untuk sistem drain bed-nya sendiri, ini jadi ada lapisan pasir,
bisa menggunakan pasir pantai gitu ya, batu. Kalau yang paling sederhana kita bisa buat kolam penirisan lumpur sendiri gitu ya, di tambak yang tanahnya bertekstur paling berpasir gitu. Kalau ini dibuat misalnya dengan material semen atau HDPE atau mungkin tanah juga untuk materialnya fleksibel, asal prinsip tetap dipenuhi. Jadi diupayakan sih kalau dari kolam drain bed itu air penirisan itu kembali lagi masuk ke kolam IPAL, jadi tidak dibuang langsung ke lingkungan. Karena nanti juga akan melanggar aturan UPL, UKL dari KLH. Untuk desainnya, ini sedikit ilustrasi. Air dipompa masuk ke kolam IPAL minimalis. Nanti dikincir 12 jam siang, 12 jam malam. Lumpurnya sendiri itu jangan dibiarkan terkumpul banyak, dia harus secepatnya ditransfer ke drain bed. Ini bisa sebenarnya dibuat sistem otomatisasi kalau mau, atau masih pembuangan manual dengan jadwal. Ini kolam penirisan, lumpur menggunakan batuan, pasir, jaringan pipa untuk drainase airnya. Nah, di sini sendiri terjadi proses nitrifikasi pada siang hari dan denitrifikasi pada malam hari, diharapkan effluent keluar secara overflow. Jadi cuma ada satu pemompaan saja di awal, sama satu pompa untuk lumpur. Dan operasional kincir juga tidak 24 jam, dibuat seminimalis mungkin gitu ya. Nah, sistem operasionalnya mungkin bisa dibaca, nanti untuk kincirnya sendiri diharapkan rasionya per 200 meter persegi itu dilengkapi dengan kincir 1 HP. Jadi kita untuk aeratornya sendiri tidak menggunakan aerator yang biasa digunakan di IPAL industri gitu, tapi berupa aerator yang biasa didapat di tambak. Gitu. Terus petak pengolahan limbah minimalisnya itu dioperasikan dengan sistem fakultatif anaerob, yaitu pada awalnya aerator diaktifkan 12 jam pada siang hari dan dia nonaktifkan 12 jam pada malam hari. Kunci utamanya adalah si lumpur harus secepatnya keluar dari kolam IPAL minimalis. Karena kalau lumpur masih ada di kolam, itu efisiensi removal COD, nitrogen, fosfor akan rendah. Nah, seperti misalnya sistem IPAL yang sekarang ada existing, di mana kolam IPAL itu berupa satu kolam besar, nampung lumpur dan air di situ, air masuk dan keluar overflow, atau berupa saluran panjang, zigzag gitu ya, di mana lumpur masih bisa ngendap sepanjang saluran. Nah itu yang mengurangi efisiensi penurunan polutan, COD, nitrogen, fosfor, sulfurnya turunnya tidak terdeteksi gitu ya. Kalau diambil sampel inlet dengan outlet itu tidak terasa karena masih tetap ada inputan effluent, nutrien dari lumpur yang mengendap sepanjang kolam pengendapan di IPAL tambak existing. Nah, ini untuk maintenance-nya karena dia prinsipnya adalah penghilangan nutrien gitu ya. Karena COD BOD kan sebenarnya tidak terlalu bermasalah di kolam di limbah tambak itu, lebih bermasalah di nitrogen dan fosfornya. Maka seperti maintenance kolam kadang-kadang diperlukan penambahan kapur gitu ya untuk mendukung proses nitrifikasi dan denitrifikasi. Jika diperlukan juga penambahan probiotik, mungkin untuk probiotik nitrifikasi, ada penambahan H2O2 kalau terjadi bau gitu ya, yang ditimbulkan oleh bakteri belerang atau bakteri filamen. Selanjutnya ada variasi, improvisasi, dan modifikasi. Jika tadi kan kolam IPAL-nya tuh di setting sangat minimalis sekali gitu ya, dari luasan cuma 5%, cuma ditambah dengan kolam drain bed 0,5%, tapi operasional kincir terbatas cuma 12 jam siang, 12 jam berikutnya dimatikan. Nah, tapi jika misalnya dari hasil effluent itu, kalau secara teoritis di IPAL yang menggunakan sistem seperti ini, sequence batch reactor, itu removal nitrogen fosfor itu bisa 70%. Tapi kalau lumpurnya tidak dimanage dengan bagus, dia di bawah 50%. Nah, sistem SBR aerob anaerob ini bisa kita modifikasi dengan dua cara.
Jadi misalnya kalau ada petambaknya itu mau mengeluarkan biaya lebih untuk aerasi misalnya. Oh, saya tidak usah 12 jam aerasi deh. Saya bisa full 24 jam. Nah, itu bisa kita combine berupa modifikasi. Ada dua modifikasi. Yang pertama, ada kolam IPA minimalis dengan kolam biofiltrasi aerob. Yang variasi dua ada kolam IPA minimalis full aerasi dengan kolam biofiltrasi. Kita bisa lihat simpel saja sebenarnya. Jadi kolam IPA minimalis seperti tadi, cuman ada tambahan kolam biofiltrasi dengan luasan 20% dari luas kolam IPA minimalis yang existing. Nah, jadi sistem operasinya, kolam IPA minimalis dioperasikan seperti biasa, 12 jam aerasi, 12 jam non aerasi, tapi si kolam biofiltrasi ini dia dilengkapi dengan aerasi 24 jam. Di mana di sini dibikin kolam memanjang misalnya di sini dengan luasan 20% dari kolam IPA minimalis dengan ada filter batu horizontal di sini dan ada penambahan aerator untuk tiap kolom kolam biofiltrasi tersebut dan juga dilengkapi dengan pompa resirkulasi. Jadi pompanya kecil saja, mungkin 2 inch atau 3 inch untuk mengembalikan sebagian air limbah dikembalikan ke awal. Jadi untuk supaya ada rotasi 2 kali atau 3 kali cycle gitu untuk memperbagus kualitas buangan efluen supaya lebih rendah lagi nitrogen, fosfor atau COD-nya. Jadi seperti itu. Jadi cuma ada penambahan kolam biofiltrasi, simple, sederhana, tapi ditambah aerasi dan pompa sirkulasi. Untuk ilustrasinya seperti ini. Untuk desain mungkin bisa dibaca nanti sama seperti IPA minimalis, cuma dilengkapi dengan kolam biofiltrasi, penambahan root blower sesuai dengan daya yang ada di sini berapa. Terus ada berupa pompa sirkulasi seperti ini, jaringan aerasi. Jadi air yang tadinya keluarnya dari sini ini ditutup, ditambah papannya ditambah tinggi, jadi air overflow lewat sini dan keluar lewat sini. Gitu. Jadi dipaksa air limbah itu masuk kolam biofiltrasi dulu kecuali saat panen. Karena ditakutkan di sini overload, maka ketika saat panen kan tujuannya juga menahan lumpur tetap di kolam, airnya saja yang lewat tanpa pengolahan, dia lewat pintu yang biasa, tidak melalui kolam biofiltrasi. Sedikit ilustrasi seperti tadi, air dipompa dari saluran outlet yang dibendung masuk ke kolam IPA minimalis. Dia dioperasikan 12 jam aerasi, 12 jam off. Lumpur secara berkala, disiplin, harus cepat ditransfer ke kolam pengeringan lumpur untuk diolah menjadi pupuk organik. Yang berbeda kalau pada pas buangan harian, pada buangan harian, dia air kolam itu sebentar. Lewat sini. Dilewatkan ke kolam biofiltrasi. Jadi pintu panen yang lainnya agak ditutup, dia biar masuk ke kolam biofiltrasi, diaerasi, aerasinya dilangsungkan 24 jam. Limbahnya sendiri setelah mengalami proses biofiltrasi, overflow keluar lingkungan. Tapi ketika panen, dia air limbah tidak lewat kolam biofiltrasi, langsung dari pintu panen yang biasa. Pintu keluar yang biasa. Itu variasi yang pertama. Nah, variasi yang kedua untuk IPA minimalis, itu sama ya, dengan menggunakan desain kolam IPA minimalis yang dilengkapi dengan kolam biofiltrasi seperti di atas. Yang pertama adalah setting posisi kincir agak ditarik agak menjauh dari titik kolam center drain. Tadi ada 12 kincir, yang 4 kincir di tengah itu agak ditarik menjauh dari center drain.
Terus kincir airnya dinyalakan 24 jam, jadi jadikan kolam aerob. Terus dilakukan penambahan secara berkala molase, kapur untuk pembentukan lumpur aktif atau bioflok. Nah, lumpur dari central drain secara berkala tetap ditransfer ke kolam penirisan atau drain bed seperti tadi. Jadi ini menggunakan sistem probiotik gitu ya, dengan sedikit ada lumpur aktif. Jadi seperti semi plok lah seperti itu. Nah, terus kolam biofiltrasi yang tadi kita lihat itu bisa diubah fungsikan dia menjadi kolam untuk disinfeksi. Jadi bisa difungsikan sebagai kolam biofiltrasi, filtrasi secara biologi, atau pada satu waktu misalnya karena ada penyakit di tambak itu, maka si kolam biofiltrasi tadi itu bisa digantungi misalnya dengan kapori tablet untuk proses disinfeksi sebelum pembuangan air keluar. Sedikit lagi. Jadi IPAL minimalis dengan konstruksi dan pengoperasian yang benar, gitu ya, itu akan memiliki efisiensi removal COD dan nutrien, nitrogen, fosfor, sulfur itu di sekitar 70% bahkan lebih. Namun jika pada pengoperasiannya teledor dalam masalah sludge transfer ke bak drying bed, atau juga teledor dalam jumlah dan setting posisi aerator, gitu ya, atau jumlah jam aeratornya yang tidak sesuai fungsi, gitu ya, itu maka efisiensinya bisa turun di bawah 50%. Jadi tidak boleh ada lumpur di situ, terus jumlah kincirnya memadai, setiap 200 meter persegi harus ada satu kincir, satu HP, operasinya pun full 12 jam, semua kincir, terus 12 jam off. Itu efisiensinya bisa turun kalau tidak memenuhi kaidah ini. Nah, untuk variasi IPAL minimalis yang sesuai konstruksi dan pengoperasiannya, ditambah kolam biofiltrasi atau disinfeksi, maka efisiensi removal COD dan nutriennya itu bisa di atas 70%. Itu biasanya di 80 sampai 90% efisiensi. Penutup. Jadi kunci keberhasilan pengoperasian IPAL minimalis adalah pengeluaran lumpur secara rutin dari central drain ke kolam drying bed, gitu ya. Sehingga tidak ada deposit lumpur di kolam IPAL minimalis, hanya limbah cair saja yang kita olah untuk nitrifikasi dan denitrifikasi. Maka prioritas pada sludge removal ini diatur juga pada Permen KP nomor 75 tahun 2016, berarti kita sesuai dengan regulasi ya. Terus lumpur kering yang telah ditiriskan dan terkomposkan dapat dimanfaatkan untuk pupuk organik bagi pertanian. Mungkin nanti Pak Riki bisa cerita banyak. Terus sebelum dapat mengalokasikan dana dan sumber daya untuk pengadaan IPAL yang kompleks dan komplit, paling tidak petambak itu untuk tahap awal dapat menerapkan IPAL minimalis untuk menjaga kelestarian lingkungan sekitar dan kesinambungan budidaya tambaknya, meminimalkan risiko dan kerugian yang ditimbulkan oleh aktivitas pembuangan air limbah tambak udang yang tanpa pengolahan terlebih dahulu ke lingkungan sekitar tambak. Nah, dari 3 variasi IPAL minimalis yang ada tadi, IPAL minimalis yang kolam IPAL minimalis saja, ada kolam IPAL minimalis yang dilengkapi dengan kolam biofiltrasi, ada kolam IPAL minimalis yang dioperasikan secara aerob full 24 jam. Itu petambak dapat memilih varian IPAL minimalis mana gitu ya, yang lebih sesuai dengan kemampuan dana dan sumber dayanya yang ada. Mungkin demikian, selamat bekerja dan sukses untuk kita semua. Saya kembalikan ke Pak Cocok. Ya, terima kasih Pak Itang, luar biasa. Jadi saya yakin semua yang hadir di pertemuan ini saat ini langsung menjadi expert limbah ini, gara-gara kuliah 3 semester dan pengalaman kerja untuk limbah ini ya. Pengalaman kerja 3 tahun, ilmunya ditumpahkan ke dalam satu kuliah hari ini. Luar biasa, terima kasih banyak Pak Itang. Saya berharap nanti Pak Profesor Ketu dan Profesor Endai untuk bisa memberikan pertanyaan langsung ya, live ya untuk kedua senior kita ini. Dan sementara kita menunggu dan memberikan break kepada Pak Itang sambil membaca pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab nanti, mari kita untuk mendengarkan testimoni dari Pak Riki. Pak Riki sudah hadir ya, Pak Riki? Ya, sudah. Oke. Jadi Pak Riki ini yang membuktikan mau dikemanain itu limbah yang sudah ditiriskan tadi di petaknya Pak Itang, kalau memang harus seperti itu.
Mudah-mudahan ini juga memotivasi kita semua. Silakan Pak Riki, presentasi mungkin oleh panitia ya, atau sudah dari Pak Riki juga bisa share screen, tetapi panitia sudah Dari panitia. menyediakan. Oh, sudah ada dari panitia. Silakan. Monggo Pak Sudah Riki. kelihatan, Pak Joco? Sudah terlihat telapak kaki, tapi belum ada ininya, belum ada gambar. Oke, sudah ada. Silakan Pak Riki. Oke. Ya, saya memanfaatkan waktu dengan baik. Ya, selamat siang semua. Ya, siang, Pak. Oke, jadi tadi inilah proses pengambilan bahan organik sisa dari budidaya. Saya tidak setuju memakai kata limbah. Karena di masyarakat kata-kata limbah itu konotasinya negatif. Jadi saya lebih suka menyebutkan ini dengan sisa bahan organik ditambah. Nah, jadi pada awal kenapa saya mempunyai pemikiran memakai bahan organik ini sebagai pupuk adalah ketika kami membersihkan kanal buangan, di samping daripada kanal buangan itu banyak tumbuh pohon pisang. Nah, jadi karena mau diambil alat berat dengan bahan organik ini, jadi saya bilang saya memesan untuk pohon pisang ini ditimpa aja dengan bahan organik ini. Nah, jadi rumput-rumput tidak ada yang tumbuh pada saat itu, pohon pisang ini yang bertunas duluan. Nah, jadi saya merasa yakin bahwa bahan organik ini pada pohon pisang meskipun kadar sodiumnya tinggi, pohon pisang ini bisa hidup. Nah, jadi setelah melewati pohon pisang ini suatu masa sehingga bisa dimakan, pohon pisang ini rasanya beda. Jadi bedanya apa? Pisang ini rasanya seperti ada rasa micin, rasa gurih. Karena ya pemikiran awal saya di bahan organik ini banyak mengandung sodium. Padahal kita tahu micin itu kan monosodium glutamat. Jadi pisang kita ini adalah pisang rasa MSG. Nah, jadi kemudian saya kembangkan pada tanaman pisang secara intensif. Jadi sekarang pisang yang kita kembangkan itu mempunyai tekstur warna yang berbeda dengan pisang yang tidak memakai bahan organik dari budidaya udang kita. Jadi warnanya agak oranye. Saya ada kirimkan juga kepada panitia, mungkin gambarnya masih ada. Nah, jadi ada satu nampak perbedaan pisang kita itu berbeda dari sisi warna, berbeda dari sisi rasa. Dan kemudian pertumbuhan bahan organik yang memakai bahan organik ini, pisang ini kita tidak memakai pupuk kimia yang lain. Jadi cukup kita memakai, jadi menghemat ini, cukup banyak menghemat. Jadi tanaman yang sudah kita pakai pada saat sekarang, ini dia. Jadi warna pisangnya agak berbeda. Yang di belakang itu pisang yang kita beli di pasar, yang ini yang kita budidayakan ini, ini warnanya agak ke kuning-kuning oranyenya ini, nampak beda. Ya, jadi itu dari sisi rasa juga ya. Jadi ada beberapa pertanyaan seperti apakah kandungan sodiumnya tinggi mengakibatkan kematian pada tanaman yang ditanam. Ya, jadi pada saat sekarang ini kami memakai bahan organik daripada budidaya udang ini pada tanaman kelapa tidak ada masalah, tanaman pisang sudah pasti tidak bermasalah, ya. Kemudian kita ada coba di durian. Ini durian juga suatu hal yang luar biasa. Jadi durian itu durian kampung yang rasanya tidak ada. Setelah saya memakai aplikasi di bawah tajuk daripada kanopi durian ini, itu duriannya rasanya luar biasa.
Jadi semalam saya ada bawa ini, meskipun warnanya tidak seperti musangking, tetapi ada memberikan rasa pahit kepada durian ini. Jadi durian ini dulunya pemilik lama itu menanam, itu hambar katanya, dan selama ini tidak bisa dimakan. Jadi setelah aplikasi ini, ya ini jadinya bisa ada rasa pahit dan manis. Ya, mungkin kandungan K-nya atau kaliumnya, potasium di dalam bahan organik ini cukup tinggi. Ya, kemudian tanaman jengkol. Ini jengkol juga. Jadi per pohonnya itu ini masih belum dipanen, tapi orang sekeliling petani di sana itu tercengang-cengang melihat setelah saya aplikasi di bawah tanaman jengkol yang sudah berumur 5 tahun. Ya, jadi bagi mereka itu 5 tahun itu tanaman jengkol biasanya tidak bisa berbuah. Kenapa kok bisa berbuah kali ini? Dan satu pohon itu meskipun tidak dipanen, tapi kalau dilihat tidak kurang dari 250 kilo pohon jengkol ini buahnya. Tidak kurang 250 kilo. Dengan harga 25.000 per kilo saja, ya ini sudah mendapatkan 6 juta lebih per pohon. Bayangkan kalau 1 hektar itu 100 pohon, ini bisa dapat 600 juta lebih nih. Jadi ini membuat kami, wah ini budidaya jengkol juga nggak kalah dengan hasil budidaya udang dengan resiko yang lebih rendah. Oke. Untuk memanfaatkan bahan organik ini, tentu dengan pengertian bagi budidaya udang, saya ini seorang petambak, ya sudah cukup lama berkecimpung, dan saya selalu mengamati apa yang proses terjadi. IPAL ataupun itu wajib memang ada memperhatikan 3 azas. Yang pertama azasnya itu adalah sederhana. Jadi sederhana, dan yang kedua mudah dibuat. Yang ketiga tidak mahal. Jadi saya juga sebagai petambak juga menyampaikan kepada Dirjen Budidaya untuk memperhatikan 3 hal ini. Kemudian jangan disamakan dengan limbah buangan dari pabrik. Jadi seperti pabrik kelapa sawit, pabrik kimia, sekarang ini standarnya itu sama. Jadi kalau standar sama itu, bagi kami sebagai petambak, output keluaran daripada air ini harus memperhatikan kita budidaya jadi di budidaya di kolam IPAL ini terakhir itu adalah budidaya ikan baik ikan mujair, ikan bandeng. Jadi selama ikan yang kita budidayakan itu masih hidup, ya itu sudah memenuhi standar baku daripada alam. Ya bisa dimanfaatkan, misalnya ya ada hasil tambahan adalah dengan rumput laut, ya cuma nilai ekonomis rumput laut masih rendah ya. Jadi tadi ada sedikit yang perlu saya tambahkan Pak Coco mengenai TSS, Total Suspended Solid ya. Jadi di tambak-tambak kan banyak digunakan kaptan, ada banyak digunakan dolomit ya. Dolomit ini ketika kita tebar di dalam petakan itu tidak larut di air. Jadi baik di kolam ADPE ataupun kolam konkrit itu selalu diasumsi sebagai lumpur. Tapi sebenarnya dia mengikat bahan organik yang di situ. Inilah bisa bayangkan satu kolam itu selama budidaya ada yang mencapai tonan satu siklus. Ini juga kaptan ini ataupun dolomit ini juga sebagai pupuk yang baik untuk tanaman ya. Jadi suspended solid ini yang kita manfaatkan untuk ke tanaman ya. Kemudian ini udang itu dalam proses menjadi besar itu kan selalu ganti baju, ganti kulit. Kulit ini mengandung chitin. Chitin ini menghasilkan chitosan. Ini yang tidak disangka-sangka orang.
Jadi bahan organik ini mengandung chitosan itu, wah ini adalah harta karun yang sebenarnya dimiliki oleh para petambak udang. Kalau tidak dimanfaatkan tuh sayang sekali. Chitosan untuk tanaman itu luar biasa fungsinya. Dan kemudian probiotik yang kita tebar selama ini, yang residu kembali di dalam bahan organik ini, juga nanti bisa bekerja juga di tanaman. Jadi bacillus itu selain hidup di air, juga hidup di tanah. Sementara ya seperti inilah yang presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih Pak Coco. Ya, terima kasih Pak Riki, luar biasa. Yang jelas memotivasi kita bagaimana supaya bisa memanfaatkan bahan organik ya, jangan dibilang limbah, karena itu adalah pupuk Pak Riki. Baiklah teman-teman semua, sedikit saya ulas bahwa dari Pak Itang tadi kita bisa mengakali beberapa persyaratan menjadi satu persyaratan, kemudian kita bisa dari satu persyaratan menjadi sebuah IPAL sederhana, kemudian dibuat dua variasi lagi, yang satu adalah bagaimana supaya dilengkapi dengan biofilter, kedua adalah bagaimana untuk menciptakan sistem IPAL minimalis tadi menjadi reaktor bioflok atau activated sludge, sehingga proses-prosesnya untuk mineralisasi lebih sempurna. Kemudian petak tambahan tadi bisa diterapkan sebagai petak disinfeksi apabila terjadi masalah penyakit. Selanjutnya mungkin ada ulasan dari Pak Profesor Ketut atau tanggapan dan pertanyaan mungkin dari Pak Profesor Ketut, kami persilakan. Masih hadir? Bila tidak, Pak Coco. Ya silakan Pak. Halo Pak Coco, ini maafin Pak Coco, ini saya ada tamu di Pak Coco. Tapi yang jelas saya menyimak tadi Pak Coco, senang sekali ya. Ya, mari Pak. Pak Inang ya. Makasih Pak Coco. Ya, mari, saya lain kali mau langsung Prof. hubungan dengan Pak Inang aja ya. Makasih. Dari Pak Andai kami persilakan Pak Andai. Vaksin di mana ya? Vaksin. Yang Pfizer juga di situ. Pak Andai. Oke. Dengar ya Pak ya? Dengar ya? Pak Itang. Oh ini Halo. Pak Andai. Monggo Pak Andai. Halo, ini kebetulan saya mau sholat sebentar. Ini pertama saya ucapkan selamatnya nih. Suatu teknologi katakan. Bagaimanapun ini teknologi yang baru kita munculkan. Walaupun emang IPAL itu menjadikan sangat penting di dalam suatu usaha budidaya, terutama budidaya intensif. Nah, kita kan mengarah ke sana untuk udang ini khususnya. Barangkali kalau kita ingin mengakselerasi atau peningkatan produksi menjadi 2 juta ton, maka kita harus lebih banyak berharap dengan budidaya udang yang semi intensif ke atas lah. Cuma begini, supaya ini tambak ini IPAL ini bisa diterapkan pada tambak-tambak ini, saya ingin tanya nih, karena tadi tidak di ini Pak, tidak disandingkan berapa sih padat penebaran atau rasio antara IPAL-nya dengan tambak besarannya itu kira-kira berapa supaya ekonomis. Nah, itu. Kita kan maunya ekonomis ini, yang pertama gitu ya. Barangkali itu menjadi sangat penting, kita perlu studi yang lebih jauh, sehingga ukuran IPAL-nya ini akan berbanding dengan kepadatan. Karena memang kan kalau intensif akan tentu berbeda dengan yang super intensif. Kalau super intensif untuk panami barangkali bisa idealnya adalah 1000 ekor udang panami per meter persegi ya, atau meter kubik air. Tapi kalau lebih rendah, tapi tetap perlu IPAL. Karena bagaimanapun juga limbah tidak boleh langsung dilangsungkan ke laut gitu ya. Kemudian saya melihat ini juga ada keuntungan lain selain memang menjadi kualitas lebih bagus, jadi kan berdampak terhadap udara kehidupan maupun pertumbuhan udang, juga bahan organik. Jadi dia boleh dikatakan limbah ya, memang saya setuju itu bahan organik yang punya nilai, punya manfaat untuk mulai nilai ekonomis, karena itu bisa jadikan pupuk. Barangkali ini ke depan kita juga harus analisis tuh kandungan apa saja yang mungkin kita bisa secara sederhana kita bisa pisahkan
untuk menjadi pupuk yang dikomersialkan untuk tanaman tadi dengan hasil-hasil yang disampaikan oleh Pak Budi tadi. Nah, ini menjadi sangat penting ke depan, Pak. Saya kira perlu studi lebih lanjut, tidak hanya untuk IPAL ini hanya untuk kepentingan udang, tapi juga untuk nanti ada nilai tambah bagi untuk kepentingan yang lain. Barangkali sementara itu aja Pak Wajib. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut, dan ini harus ada menjadikan SOP barangkali dalam satu budaya udang, apa khususnya udang faname ya yang pada teknologi tinggi, bagaimana, dan itu harus di barangkali ini, karena saya lihat ini hadir banyak penyuluh ini. Jadi sangat penting kalau kita mau mendukung program KKP dengan produksi udang 2 juta, barangkali ini harus segera yang ini dikembangkan, apalagi tadi Pak Dirjen akan membuat tambak berapa 2.000 hektar ya masalah. Itu menjadi tambak intensif. Ini harus itu menjadi SOP atau menjadi SOP yang ketentuan bahwa untuk budidaya udang harus dengan IPAL. Barangkali itu Pak Jojo, mohon ini kira-kira ke depan bagaimana ininya. Yang penting nilai ekonomis daripada ini, dari IPAL sendiri gitu Pak. Karena kami yang di riset sendiri di Balai Riset Perikan Budidaya Air Payu di Maros itu juga mengembangkan IPAL, tapi untuk skala yang memang besar gitu. Skala besar ini ada untuk super intensif udang faname. Mungkin kita bandingkan. Karena ini nanti kan tidak semua bisa menerapkan itu, karena untuk perusahaan besar belum bisa. Kalau yang ini kan untuk nanti untuk pembudidaya skala artinya tidak kecil itu bisa dilakukan. Baik Pak Waco, terima kasih. Ya, makasih Pak Andai. Salam untuk keluarga. Terima kasih. Ya. Oh, ya ini ada berita Bu Bambang meninggal Pak. Ini kan Ya, Pak Jojo keluarga besar harapan saya sama-sama ya Pak. Ya, itu aja. Ya, terima kasih Pak Andai dan teman-teman semua. Saya rasa Pak Itang bisa ini ya. Ya Pak. Mulai bisa menjawab ya beberapa pertanyaan yang tadi disampaikan. Dan sedikit gambaran untuk Pak Andai, di tabel Pak Itang tadi ada 1 petak untuk 20 petak yang lain, 1 petak untuk 8 petak yang lain kalau sedang panen. Ada tabelnya, nanti bisa kita sampaikan kepada Pak Andai. Ya. Silakan Pak Itang. Ya, terima kasih Pak Andai. Jadi kita diuntungkan kalau di tambak udang gitu, berbeda dengan kayak di industri apa ya. Kalau limbah di industri itu limbah dihasilkan terus langsung dibuang ke IPAL misalnya untuk diolah. Tapi kalau di tambak kebetulan kita juga melakukan prosesi budidaya, di situ ada aerasi, ada penambahan probiotik, terus ada berlangsung nitrifikasi, denitrifikasi, sehingga sebenarnya bukan bahan mentah yang kita olah di IPAL tambak udang itu, tapi bahan baku gitu ya, bahan setengah jadi. Jadi meskipun kita tadi dasar pemikirannya kan dari debit saja, dari debit air yang berbeda-beda, misalnya debit air saat panen atau debit air saat buangan harian dengan persentase ganti air yang berbeda-beda tiap tambak, tapi tetap bisa diakomodir dengan IPAL minimalis tersebut. Nah, kalau dari sisi kepadatan, jumlah pakan harian, segala macam, sebenarnya kita sudah membuat kalkulatornya ya Pak Coco ya. Ada kalkulatornya, jadi basic IPAL minimalis itu dari hitungan kalkulator tersebut Pak. Cuman diuntungkannya si tambak sendiri itu di kolamnya itu dilangsungkan proses nitrifikasi, denitrifikasi, perombakan COD, BOD segala macam, karena ada proses aerasi yang intensif di situ, sehingga si IPAL itu dengan perbedaan intensif, super intensif atau apapun masih bisa cover gitu Pak. Dari range terendah ke range tertinggi, dari COD 100 ppm ke COD 1000 ppm di inlet, dengan outlet tetap nanti kita target di 70-80% efisiensi removal. Jadi ketolong banyak di proses kolam itu sendiri. Itu yang unik untuk tambak banget, unik banget itu untuk limbahnya. Dengan Pak. Untuk pertanyaan-pertanyaan dalam chat sudah ada itunya Pak Itang. Sudah ada listnya. Saya tampilkan ya. Ya Pak, yang mana aja Pak? Ya. Saya tampilkan ya. Nanti Pak Itang langsung menjawab. Ya, boleh Pak. Sudah kelihatan Pak? Belum Pak. Sudah nih, sudah terbaca Pak? Ya Pak. Oke, langsung jawab aja Pak.
Kalau pertanyaan pertama, bagaimana mekanisme IPA pada saat panen? Karena waktu tunggunya untuk mengendap bisa dibilang tidak ada. Nah tadi waktu tundanya itu HRT-nya itu kan ngacu ke 4 jam. Kalau ekualisasi di sistem IPA komplit itu kan digariskan 4 jam. Yang IPA minimalis itu dia waktu tunda 4 jam. Nah sementara ketika saat panen itu misalnya satu kolam lah. Rata-rata sekarang satu kolam panen selesai, lanjut satu kolam berikut panen kayak gitu. Nah dengan ukuran kolam yang sama, misalnya 2.500 meter persegi, kedalaman 1,5 meter si ipal, dengan kolam yang dipanen sama 50 kali 50 kali kedalaman 1,5 sekitar 3.750 meter kubik itu dipanen, tapi dalam 4 jam kan. Panen itu satu kolam aja dia perlu waktu 4 jam, sehingga bisa diberi kedalaman 3.750 meter kubik dibagi 4 jam, itu laju alirnya, debitnya itu adalah 900 meter kubikan per jam. Sehingga masuk ke IPAL minimalis ada waktu tunda 4 jam gitu Pak. Waktu tundanya 4 jam, cukup waktu untuk mengendap. Jadi lumpurnya diputar oleh kincir, ngumpul ke tengah, air permukaan atasnya itu kan overflow keluar, sehingga dijamin dengan dimensi seperti itu si lumpur tidak akan bisa keluar, hanya air kolam saja yang keluar tanpa pengolahan gitu ya, dengan konsentrasi amonium, nitrit, nitrat, fosfat yang notabene sama dengan yang di kolam. Tapi daripada kita membuang lumpur yang kemungkinan besar bermasalah, itu lebih baik gitu kan, daripada kita buang lumpurnya dan airnya ke lingkungan. Nah, sementara kecepatan pengendapan air limbah udang sendiri seperti air kolam, kita tahu kalau kita ngambil sampel air kolam, kita endapkan setengah jam saja sudah mengendap. Nah, dengan kolam IPA minimalis yang punya waktu tunda 4 jam saat panen, itu sebenarnya cukup untuk covering 4/0,5, itu sekitar 8 kolam yang dipanen pada waktu bersamaan tanpa kolaps. Jadi dia tetap bisa mengendapkan lumpurnya dan melewatkan airnya, seperti itu. Lanjut ke yang kedua atau gimana Pak Caco? Pak Caco? Maaf Pak, maaf. Yang kedua dan ketiga mungkin sudah terjawab dari jawaban nomor 1. Sekarang Pak Itang langsung ke nomor 4 dan 5 Pak, tentang penyakit. Nomor 4 dan 5 Pak 56 lah, Pak 56. Ini mungkin agak kurang relevan ya Pak, yang keempat Pak ya. Apa sudah ada data hasil pengujian laboratorium yang menunjukkan bahwa VV resisten terhadap antibiotik itu tidak relevan ya di sini. Terus ada yang bertanya, kenapa tambak udang banyak yang kolaps karena penyakit? Ya, seperti itu tadi. Salah satu tanggung jawab moral petambak itu kan untuk menjaga lingkungan. Sementara degradasi lingkungan itu kalau kita membuang limbah cair atau limbah padat dari tambak itu lebih banyak di padatan tambak udangnya. Dia bisa menyebabkan pendangkalan di sungai, timbulnya H2S ya di saluran outlet, di muara sungai kayak gitu, dengan lumpur yang hitam dan mengeluarkan gas yang dengan bau yang tersedap H2S. Terus di zaman sekarang ada infiltrasi gara-gara ada pandemi Vibrio palmitolicus yang menyebabkan AHPND, dia bisa menimbulkan penempelan biofilm di situ, bisa membuat koloni untuk bertahan hidup di situ, sehingga ketika si lumpur dari tambak yang misalnya dia ditempeli oleh biofilm Vibrio palmitolicus itu tersebar ke perairan sekitar, tersedot oleh tambak-tambak sekitar, itu terjadi penyebaran, gitu. Penyebaran Vibrio palmitolicus AHPND. Nah ini bisa dibuktikan untuk teman-teman yang misalnya tandonnya itu luar biasa bagusnya gitu ya. Dalam artian dia bisa menahan TSS, kotoran lumpur dari laut dengan sangat efektif, sampai di atas 90% efektivitas tandonnya, itu tidak ada masalah sama sekali dengan misalnya VV AHPND. Sementara orang lain ribut dengan AHPND, dia enjoy saja. Misalnya untuk tambak seperti Pak Yanwar punya lah, Pak Yanwar punya dengan tandon yang sedemikian advance gitu ya, yang mumpuni, itu tidak dipusingkan dengan kendala-kendala yang ditemukan oleh teman-teman di luaran dengan masalah Vibrio palmitolicus AHPND ini, karena manajemen lumpur itu tertangani di
persiapan air gitu. Nah, kita ada baiknya kalau selain tandon persiapan air dibagusin, IPAL minimalis juga kita AH pendek. Demikian. Ya, Terus selanjutnya yang apakah itu, ada Pak. waktu tertentu untuk upwelling air laut yang menjadi apakah ada waktu tertentu upwelling air laut yang menjadi salah satu yang menyebabkan bakteri Vibrio bisa menjadi penempelan? Nah, itu selalu ada upwelling seasonal variation ya. Jadi ada jadwal-jadwal upwelling di terutama Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Bali. Karena kalau pada saat normal itu kan arus yang diterima Indonesia itu dari Samudra Pasifik gitu ya, dari utara terus bergerak ke selatan, keluar lagi ke Samudra Pasifik lewat Maluku. Jadi seperti letter U. Itu infiltrasi air laut dari Samudra Indonesia itu minim. Jadi lebih banyak air yang masuk dari Samudra Pasifik itu ke Samudra Indonesia atau ke Laut Timur. Itu karena posisi Laut Jawa itu lebih tinggi dasarnya dibanding dasar Samudra Indonesia, sehingga arusnya pun lebih dominan dari utara ke selatan. Tapi pada waktu-waktu tertentu, misalnya untuk Selat Sunda lah, Lampung, itu pasti pusing di bulan sekitar April, Mei, Juni, Juli, karena itu jadwal ada upwelling, di mana ada arus dari Samudra Indonesia yang mendesak masuk ke Laut Jawa. Sementara di Selat Bali atau Selat Lombok biasanya di bulan-bulan sekarang ini siap-siap pusing, mungkin nanti tidak akan ada benur gitu ya, susah benur di bulan Juni, Juli, Agustus, nanti September agak berkurang. Jadi ada siklus-siklus upwelling tahunan yang mungkin geser sebulan atau 2 bulan, intensitasnya pun bisa berat atau ringan tergantung situasi seperti itu. Nah, itu jadi itu bisa diamati secara real time online system, bahkan di istilahnya di BMKG sendiri ada websitenya yang bisa diakses untuk BMKG arus air laut, terus seasonal variation untuk upwelling, sehingga kita bisa aware gitu kapan upwelling akan terjadi, karena kita aware untuk hatchery punya kita atau tambak punya kita seperti itu. Tapi tidak usah khawatir sih kalau pengolahan air tandonnya itu mumpuni dengan besaran dan sistem yang bagus, itu masih bisa upring gitu Pak. Ada beberapa pertanyaan yang lain di bawah nanti. Teman-teman panitia mohon PDF-nya Pak Itang kalau bisa di share di grup chat ya, supaya teman-teman bisa mengakses. Terima kasih. Yeah. Oke, selanjutnya dari Pak Rudi Wijaya dari Unsud. Pak. Ini berapa estimasi biaya untuk pembuatan IPA dan proses pengolahan limbah tambak udang. Jadi itu relatif ya Pak ya, sama dengan konstruksi pembuatan kolam biasa gitu ya. Karena si substratnya sendiri kan bisa semen, bisa DPE, bisa juga tanah untuk kolam-kolam tradisional. Jadi kalau dihitung biaya investasinya sama dengan pembuatan satu kolam gitu ya. Dengan beda substrat saja, mungkin ada DPE atau semen atau tanah. Dengan misalnya ada penambahan biofiltrasi ini, saya pinginnya ada biofiltrasi, berarti ada tambahan lagi 20% dari luasan satu kolam tadi itu untuk kolam penyaringan dengan batu gitu ya, penyaringan batu. Terus kalau untuk operasionalnya sendiri kan IPAL minimalis itu udah sangat-sangat diminimalisir energi gitu. Jadi si kincir sendiri dioperasikan 12 jam saat siang hari, saat malam hari dimatikan, dengan harapan ketika siang hari terjadi nitrifikasi berlangsung gitu ya, amonium, nitrit, nitrat. Terus malam harinya kebalikannya nitrat diubah menjadi nitrogen. Nah, dengan operasional 12 jam itu kan sangat menghemat energi sekali. Tapi ya seperti tadi, kalau tetap ada lumpur di kolam IPAL tersebut, kita mau aerasi seperti apapun, seperti kolam stabilisasi, itu tidak bisa. Jadi nitrifikasi dan nitrifikasinya itu berjalan seimbang, bisa berbalik arah gitu, kesetimbangan. Jadi kita berharap ada nitrifikasi ya, tapi nanti ada geser nitrat menjadi nitrit lagi, nitrit menjadi nitrat lagi, muter-muter seperti di kolam gitu ya. Kalau di kolam kan kita melakukan aerasi terus, tapi pakan juga masuk terus. Jadi pada akhirnya amonium, nitrit, nitrat itu tetap ada gitu, dengan ganti air yang sedikit,
dia terjadi akumulasi nitratnya bisa sampai 100 ppm, 200 ppm, nitritnya 10 ppm, 20 ppm karena ada asupan pakan terus ada lumpur di bawah kolam. Nah, IPAL juga sama. Jadi kalau kita bisa mengaerasi satu air meskipun dia mengandung amonium tinggi, nitrat tinggi, fosfat tinggi, tapi ketika sumber inputan fosfat sama nitrogennya itu sudah tidak ada dari lumpur gitu ya, tidak ada, itu terjadi proses nitrifikasi berjalan. Jadi 12 jam aerasi saja sudah cukup menurunkan amonium menjadi nitrit, menjadi nitrat dengan efisiensi 80% dengan catatan tidak ada lumpur gitu ya. Artinya kita tidak nambah pakan di situ. Nah, itu biasa digunakan di IPAL. Memang idealnya ada substrat misalnya pakai MBBR lagi gitu kan dengan biobol atau apa, tapi untuk tambak kayaknya tidak visible gitu ya. Kita bisa aja pakai rotary biofilm reaktor, RBC, SBBR, MBR atau apapun, tapi karena debit airnya tinggi itu tidak memungkinkan. Karena sangat costly ya, mahal. Terus jika menggunakan teknologi bioflok, proses budidaya udang bisa zero waste. Mengapa yang dikembangkan bukan teknologi bioflok saja? Terima kasih. Sekarang yang disebut zero waste-nya itu istilahnya air bisa di reuse lagi ya. Terus si biofloknya sendiri sebenarnya bisa di reuse lagi. Tapi pada kenyataannya kan di lapangan si bioflok itu satu siklus ditumbuhkan, setelah saat panen itu dibuang kan. Nah itu sebenarnya bisa zero waste, tapi si biofloknya itu harus ditampung di satu kolam seperti tadi ada kolam IPA minimalis, kolam si biofloknya itu terendapkan di kolam IPA minimalis, dikeringkan di atas drying bed ya, kolam pasir. Nah itu jangan dibuang, itu nanti bisa dimasukin lagi ke air ketika saat mau tebar yang siklus berikutnya. Airnya sendiri bisa reuse, tapi reuse itu pasti ada batasan. Mungkin yang setahu kita itu sampai 3 kali, Pak. 3 kali untuk reuse. Karena air yang dipakai diulang lagi, biasanya ada peningkatan di warna, konduktivitasnya ya jelas ada beberapa parameter, terutama dari segi mineralnya yang udah tidak ideal. Gitu kan? Karena mineral itu kita tahu ada yang makro, ada yang mikro. Biasanya loss di mikronutriennya itu yang kita tidak deteksi. Karena parameter-parameter air yang kita tetapkan yang selama ini, yang mainstream itu kan cuma DO, mungkin TOM, amonium, nitrit, fosfat, mikrobiologi. Kita tidak pernah mengukur sisi mikronutriennya, misalnya dari aluminium, zinc, mangan, kobal, segala macam, padahal itu juga penting di budidaya udang. Nah itu kalau pas serius, airnya bisa dipakai, tapi ada sesuatu yang berubah di komposisi nutriennya yang itu tidak bisa menyebabkan kita harus bisa reuse water terus-menerus. Maksimal 3 kali biasanya. Terus yang berikutnya, pelaku budidaya menggunakan berbagai material dalam budidaya seperti probiotik dan mineral. Namun terlihat bahwa masalah semakin meningkat. Apakah proses akhir dari penggunaan bahan-bahan di atas justru menjadikan suksesi dalam lingkungan tambak sehingga bakteri bermutasi lebih ganas? Nah, mungkin ada hal yang mendukung hal tersebut, ada juga yang tidak. Karena kayak mineral atau material lainnya, misalnya probiotik lah atau prebiotik atau segala macam, itu adalah sistem bahan yang kita tambahkan, tapi banyak faktor lagi yang mendukung keberhasilan atau kegagalan di budidaya gitu ya, baik itu dukungan cuaca atau posisi topografis dan geografis tambaknya yang sendiri yang salah gitu ya, salah milih lokasi karena kondisi perairannya itu kurang support gitu ya untuk budidaya, bisa aja karena salah lokasi atau salah konstruksinya kurang mendukung untuk pengeluaran lumpur yang baik, sehingga masalahnya selalu berkutat dengan EMS atau IMNP terus, karena si lumpur itu tidak bisa tuntas keluar dari kolam karena konstruksi kolam yang jelek. Adapun misalnya konstruksi kolam yang bagus bisa keluar ke lingkungan tanpa pengolahan limbah juga bermasalah. Kalau diolah juga misalnya di lingkungannya sendiri terdapat di teluk yang dalam dengan densitas populasi kegiatan aquaculture, tambak atau hatchery yang padat gitu. Sama aja kurang kondusif untuk tambak itu sendiri. Jadi posisi material atau mineral di situ jadi kurang berfungsi gitu kan, karena dukungan dari hal-hal yang lainnya yang kurang baik gitu kan untuk budidayanya sendiri, seperti itu. Terus kalau untuk resistensi bakteri atau apa, mungkin kan yang sudah ketahuan kan dari klorin ya, keluarga klorin itu dia ada
produk sampingan misalnya trihalometan, yang triklorometan kayak gitu yang dia bisa menyebabkan merangsang lah, mutasi untuk bakteri-bakteri tertentu. Terus merangsang kekebalan untuk protozoa tertentu, misalnya kita EHP lah, Enterocytogen hepatopanai atau apa, dia diinisiasi oleh kaporit yang dulunya dia 10 ppm mati, nah, sporanya hancur dengan 10 ppm dia melakukan mutasi, sehingga sekarang itu udah 100 ppm baru sporanya bisa hancur oleh kaporit seperti itu. Dan itu udah mulai dilarang kan nanti mungkin oleh KKP atau mungkin FAO, FDA diarahkan untuk sterilisasi kaporit di tambak atau di hatchery itu diganti dengan disinfektan yang lain seperti itu. Yang berikutnya nih Pak Caco ya. Ya, belum dilakukan. COD BOD kita di bawah 1,5. Sebelum dilakukan pengolahan limbah air tambak udang, perlu dilakukan terlebih dahulu uji kualitas untuk menentukan treatment apa yang akan digunakan. Ya, Bapak juga bisa menentukan COD atau BOD dari limbah tambak Bapak itu berapa gitu kan ya. Tapi rata-rata yang kita temukan sih COD dengan BOD itu rapat hampir 1:1, Pak. Jadi untuk pengolahan limbahnya pun tidak perlu terlalu sulit. Kalau COD itu kan pengukurannya itu dengan secara kimia ya. Jadi COD atau BOD adalah jumlah oksigen yang diperlukan untuk menguraikan bahan organik dalam air. Misalnya COD 100 ppm. Itu artinya diperlukan 100 mg oksigen untuk menguraikan bahan organik yang ada dalam air, tapi ditetapkan 100 mg-nya itu dengan titrasi. Dengan hitungan oksigennya itu dari titrasi dengan kalium dikromat dan perosulfat, itu keluar COD. Kalau BOD mah kan cuman ditambahkan oksigen, misalnya 5 ppm, terus biarkan 3 hari, 5 hari, diukur sisa oksigennya berapa. Jadi kita tahu jumlah miligram oksigen per liter limbahnya itu berapa. Itu berbeda, berarti kan sumber oksidasinya kalau COD mah kuat, pakai kalium dikromat di labnya itu. Kalau BOD mah berdasarkan cuman oksigen terlarut saja. Nah, kalau COD lebih tinggi dari BOD itu artinya banyak bahan-bahan yang cuman bisa dioksidasinya secara kimia. Tapi kalau BOD-nya tinggi, itu artinya bahan organiknya mudah diuraikan oleh oksigen dan bakteri nanti di lapangan. Itu jadi COD BOD itu bisa jadi patokan kita di lapangan. Cuman yang COD BOD tinggi itu rata-rata misalnya kayak limbah sawit, limbah karet atau limbah tekstil gitu ya, yang rata-rata menggunakan bahan-bahan kimia gitu ya, kimia tertentu yang sifatnya sintesis sehingga sulit dioksidasi, misalnya bahan warna, azo, diazo segala macam itu biasanya COD banding BOD-nya tuh di atas 1,5 selalu, COD-nya 1000 ppm, BOD-nya 500, jadi rasionya 2. Nah, itu rata-rata pada proses pengolahannya pun tidak bisa biologi aja gitu. Jadi dengan lumpur aktif juga, dengan RBC nggak akan mempan, tetap finishing-nya harus ada treatment kimia, mungkin dengan penambahan PAC, koagulasi dan disinfeksi misalnya dengan kaporit atau ozon seperti itu. Elevasi dasar kolam budidaya dan IPAL tinggi mana ya? Pinginnya sih kan elevasi dasar kolam budidaya lebih tinggi dari IPAL. Patokannya adalah outlet ya. Jadi kalau misalnya dasar kolam budidaya itu di 2 meter di atas permukaan laut, outletnya itu 1,5 meter di bawah permukaan laut. Nah, dasar IPAL-nya tuh di bawah 1,5 meter itu. Jadi IPAL air limbahnya sendiri bisa dialirkan secara gravitasi ke kolam IPAL. Cuman hanya sedikit teman-teman yang punya tambak dengan kontur lahan seperti itu. Beruntung misalnya kalau untuk elevasi tambak dengan elevasi berbukit sehingga bisa dibikin terasiring dengan posisi IPAL paling bawah. Kalau yang ada sekarang kan flat kayak Pantura atau di Banyuwangi atau dimanapun mepet lah antara outlet dengan permukaan air laut pasang rata-rata saja sudah mepet. Limbah harus dia lebih dalam lagi ke bawah. Nah itu terpaksa kita melakukan sistem pompanisasi dengan seminimal mungkin energi gitu kan, bisa diakalin gitu. Apa air dipompa ke IPAL, nanti dari IPAL overflow, atau masih bisa gravitasi ini, cuman si kolam IPAL-nya di ujungnya baru dipompa. Nah, itu akal-akalan di lapangan saja seperti itu. Tapi tetap rancangan misalnya IPAL minimalis ini juga dia harus sesuai dengan UPL-UKL. Nah, karena kita kalau menerawang saja misalnya, oh gini IPAL-nya bagus atau apa, tapi ketika diajukan untuk UPL-UKL tidak memenuhi syarat ART-nya, tidak memenuhi syarat teknisnya, juga tidak bisa. Termasuk untuk elevasi seperti itu. Ya, saya rasa sudah ini ya, sudah cukup lengkap. Syukur, alhamdulillah, saya rasa kita sudah
memasuki akhir pertemuan ini. Untuk teman-teman yang akan membuka link bisa lihat di chat. Di chat itu ada akses untuk mendapatkan kegiatan ini, webinar pada hari ini. Silakan segera dibuka supaya kita bisa punya arsip dari pertemuan hari ini. Karena menurut saya ini adalah ilmu yang luar biasa tinggi. Kalau memahami setengahnya saja Anda sudah expert. Lebih-lebih kok bisa seluruhnya. Selanjutnya ada kata pengantar penutup dari Pak Ketua. Kami persilakan Pak Budi. Pak Budi. Suara saya terdengar, Pak ya? Terdengar jelas. Apa saja program kita selanjutnya? Silakan Pak Budi. Ya. Tapi video hilang, Pak. Iya, videonya hilang ini, nggak tahu kenapa ini. Oke, nggak apa-apa. Jadi para hadirin semua, terima kasih Pak Itang atas waktunya selama ini membuat IPAL minimalis yang hari ini sudah disosialisasikan dan nanti akan kami buat panduannya secara tertulis, akan kami sebarkan lewat berbagai grup WhatsApp dan juga kepada para peserta semua nanti akan kami email materi atau dokumen dari IPAL minimalis yang setelah kami buat nanti. Kemudian berikutnya kami saat ini sedang dalam proses membuat SOP untuk tambak budidaya tradisional plus dan juga untuk nursery. FUI sedang membuat. Kami mohon bantuannya dari para peserta semua. Kalau ada yang mempunyai keahlian di bidang tersebut, tolong bisa menghubungi kami. Kami betul-betul perlu pemikiran untuk melengkapi SOP yang sedang kami buat. Jadi sekali lagi adalah SOP untuk tambak budidaya tradisional plus dan juga SOP untuk nursery. Ini yang kami sedang buat. Nah, mudah-mudahan dari para peserta ini bisa ada yang membantu kami melengkapi SOP yang sedang kami buat. Saya kira itu ada pertanyaan ini untuk Pak Itang. Pak Itang ini tadi yang mungkin kelewatan. Ya, Pak. Untuk tambak minimalis ini kalau memang ingin lihat contohnya ada, Pak. Kalau IPAL minimalis ini kan baru yang kemarin diminta Pak Budi, Pak Budi ya Pak ya. Berarti kalau di tambak itu ada yang sedang konstruksi di Bangka, Pak. Tambaknya di Bangka, nanti bisa saya share linknya ke Bapak. Tapi rata-rata kalau untuk pengolahan limbah industri kayak gitu, untuk yang terutama yang limbah nutrien ya Pak ya, yang identik dengan tambak udang, kayak amonium, nitrit, nitrat, fosfat, seperti itu dengan COD rendah. Nah ini biasanya metode seperti ini yang bisa kita pakai gitu Pak. Oke, baik. Ya. Jadi nanti kalau sudah nanti kita akan share lokasi yang bisa dilihat dari para hadirin semua tentang IPAL minimalis. Saya kira begitu dari saya, Pak Sekjen. Saya kembalikan waktunya pada Pak Sekjen. Ya, teman-teman semua, saya rasa ini hari yang bersejarah untuk kita semua. Saya juga sangat berharap saya mencoba untuk memperlihatkan ininya ya, kesimpulan hari ini ya. Ini kurang lebih kan yang disampaikan oleh Pak Itang, kelihatan nggak ya? Bisa dilihat semuanya? Agak kepotong ke kiri itu. Terlalu besar, Pak. Cocok? Terlalu besar. Bagaimana mengecilkannya ya? Dibaca saja. Dibaca. Nah, terus. Nah, ini udah ngecil itu. Apa? Sama aja kepotong. Itu ya. Kameranya digeser yang ke bawah aja, Pak. Ini pakai Word ya. Kalau pakai Word di bawah kan ada persentase. Ya, persentase. Ya. Terus lagi turunkan. Iya, ini scroll bawah aja, Pak. Kontrol scroll bawah aja. Kontrol bawah. Wah, nggak apa-apa, saya baca saja. Ya. Jadi yang pertama adalah pengertian IPAL harus kita mengerti dari segi fisik, kimia, biologis, dan mikrobiologis. Kemudian penentuan sistem,
dilihatkan dari harus ada pertimbangan ilmiah dalam pengolahan limbah, terus kita harus menguasai teknik dalam setiap tahapan. Kemudian ada yang kunci sekali dari kegiatan ini yaitu peranan lumpur aktif. Kemudian kita dalam standar dari lingkungan hidup pasti ada 5 komponen minimal dalam sebuah IPAL. Namun kita mencuri start di kolam stabilisasi yang akan kita manfaatkan sehingga semua persyaratan lingkungan dari KLHK akan terpenuhi. Juga harus ada kolam aerasi, tetapi kolam aerasi ini adalah disebut sebagai fungsi aerasi. Kolam yang lengkap ada MBBR dan ada rock biofilter. Nah, kemudian dari tambak minimalis yang disampaikan oleh Pak Itang sebagai konsep yang meringkas semua di atas adalah perhitungan 4 jam maksimal per hari sudah cukup untuk dipertanggungjawabkan kualitas buangannya. Kemudian kalau kita melihat rasio IPAL terhadap kolam kita, paling buruk adalah 1 IPAL itu bisa mewakili 8 kolam yang panen bersamaan dalam 1 hari. Tapi kalau kita memperhitungkannya adalah dari dasar pergantian air 5% per hari, maka kita membutuhkan kolam 20 buah. Dan ini adalah yang bisa mewakili 8 kolam dan juga bisa mewakili 20 kolam. Sehingga sediakan saja 5% lahan untuk kolam IPAL minimalis. Kemudian satu hal yang strategis dalam kegiatan minimalis ini adalah mengoperasikan kincir 12 jam agar NH3 berubah menjadi NO2, kemudian matikan kincir 12 jam sehingga terjadi proses anaerobik dan semua gas-gas nitrogen akan berubah menjadi N2 dan lepas ke atmosfer. Kurang lebih ini prinsip-prinsip tambak minimalis yang akan kita kerjakan. Saya rasa sekian acara kita pada hari ini. Di kemudian hari kita juga akan menyampaikan kalkulator IPAL dari FUI. Kalkulator IPAL itu adalah sebuah cara menghitung berapa jumlah pakan dan apa limbahnya yang dihasilkan dan berapa luas nantinya yang akan kita kembangkan IPAL-nya. Saya rasa dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa, kita bisa mengakhiri acara hari ini dengan resmi. Selanjutnya kita sediakan waktu 5 menit untuk saling menyapa dalam forum ini. Kami persilakan. Saya atas nama moderator dan panitia mengucapkan terima kasih pada seluruh sponsor dan juga pada semua yang hadir dan juga minta maaf apabila ada kekurangan. Mudah-mudahan di lain waktu bisa kita tingkatkan kekurangan kita. Terima kasih. Terima kasih Pak Sekjen. Terima kasih Pak Itang. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya Pak. Biasa ilmunya hari ini. Pak Ade, masih Pak Ade. Terima kasih ya. Terima kasih. Pak Ade. Makasih Pak Itang, makasih Pak Budi, makasih Pak Coco. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih semuanya. Ayo, makasih Pak. Gak kelihatan. Terima kasih Pak Itang, terima kasih Pak Coco, Pak Budi. Pak Yanuar, makasih. Wah, Pak Yanuar ini. Ya, tapi memang yang didorong nanti komunitas-komunitas Pak, karena tambak membuat IPAL sendiri juga nggak guna kalau komunitas tambang nggak mau bikin semua kan, karena kita yang targetnya kan perairan umum kita kan. Mohon izin Pak. Ya. Mohon izin. Siapa? Kebetulan saya ini dari Aceh Pak.
Mungkin ini pertemuan yang bagus sekali, Pak. Mungkin kita buat satu grup, Pak, biar saling tukar pengalaman, mungkin saling kita tukar. Kalau ada permasalahan kita bisa bicarakan, Pak. Siap. Mohon izin, Pak. Siap. Ya. Get, Pak Wahyu. Ya. Wahyu udah ada. Bukan caranya Pak Wahyu. Ya. Bukan Pak Wahyu ini. Oh, Pak Usman. Oh iya, Pak, cuma satu. Ya, mungkin melalui Facebook ya, lebih besar ininya, lebih besar angka anggotaannya, karena di WhatsApp hanya 250. Ya nanti Pak Ketua akan mensponsori lahirnya Facebooknya. Siap, Pak. Siap. YouTube-nya sudah ada, Pak. Bisa Ya, komen juga di YouTube.